Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mendoakan untuk mereka yang ada di lingkungan Semeru yang menjadi korban letusan Gunung Semeru ini. Semoga mereka dikuatkan, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang mereka hadapi saat ini. Oh ya, kali ini saya ingin menceritakan tentang 4 saudara yang pernah mengalami satu kejadian mistis saat mereka ini sedang berpergian ke salah satu tempat wisata. Nah, memang wisata ini mohon maaf tidak bisa saya sebutkan tempatnya karena mungkin akan menjadi bumerang untuk saya sendiri dan juga untuk tim. Makanya pokoknya ada salah satu tempat wisata yang cerita ini diangkat dari salah satu narasumber, yaitu sebut saja namanya Adi, Rangga, Rafa, dan Dian. Ini 4 saudara yang memang semuanya itu sepupuan, bukan saudara kandung. Nah, usia mereka waktu itu usia belasan, usia yang setara usia SMA. Ini kakak beradik yang dari keluarga, yaitu sepupuan ini sedang mengadakan wisata bersama. Nah, kejadian ini terjadi antara tahun 2000-an saat mereka ini sedang melakukan liburan habis sekolah. Nah, rencana liburan ini mereka harus nginap di salah satu villa. Nah, villa yang mereka diam ini dia harus mengeluarkan ongkos atau menyewa villa ini. Nah, awalnya Adi dan Dian yang hendak menuju ke tempat wisata itu sudah mempunyai firasat. Nah, Dian ini mohon maaf, Dian ini memang anak indigo yang bisa melihat alam-alam gaib, bukan saja alam-alam nyata. Memang dikenal sama Rafa dan Rangga juga. Nah, saat Adi sama Dian ini sedang menikmati hiburan wisata di situ, di salah satu pantai, ini dia itu seperti melihat ada orang yang sedang melakukan ritual. Entah ritual apa yang dilakukan orang tersebut, itu sedang melakukan semedi di salah satu tempat di antara tempat wisata itu, di salah satu pantai yang memang tempat itu agak tertutup karena dilingkari pepohonan yang besar. Nah, di situ terlihat jelas kalau ada orang yang sedang melakukan ritual. Nah, Adi dan Dian yang memang penasaran sewaktu sedang asiknya main di pasir di pantai, Dian ini tiba-tiba menjerit. Dia menjerit sambil lari ketakutan. Nah, Adi yang kebingungan ketakutannya Dian itu kenapa? Dan ditanya sama Adi, "Yan, kamu kenapa kok larinya ketakutan kayak gitu?" "Itu tadi sewaktu saya lihat di area tempat orang itu sedang melakukan ritual, itu seperti banyak kuntilanak, seperti banyak sosok-sosok aneh itu ada di sekitaran tempat orang itu bersemedi." Nah, ini yang membuat saya itu langsung lari. "Lah, emang kenapa, Yan? Bukannya kamu sering melihat seperti itu?" "Iya sih, tapi tidak sebanyak itu. Masa ada kunti, ada pocong, ada genderuwo, itu ada di sekitaran, itu menatap saya. Gimana saya tidak takut?" Spontan saya lari ketakutan. Nah, kejadian itu diceritakan ke Rangga sama Rafa yang menyusul mereka berdua. "Yan, kamu kenapa? Kamu perempuan kok ketakutan kayak gini, lari-lari kayak gitu dari sana. Nah, itu kenapa?" "Gini, Kak, tadi melihat ini." Nah, diceritakan sama Adi.
Nah, Dian yang saat itu memang ketakutannya itu masih terasa, dengan wajah yang memerah, wajah yang ketakutannya itu membuat keringat dinginnya itu benar-benar keluar. Nah, saat kejadian itu sore hari, kira-kira hampir jam 5 sore, karena mereka tujuan wisata itu kan ingin melihat sunset dari matahari itu terbenam. Nah, melihat Dian yang ketakutan, nah Rafa sama Rangga ini mencoba untuk menenangkan Dian dengan cara mengajak Dian itu untuk melihat apa yang tadi baru saja dilihat, kalau itu hanya sebuah ilusi. Tapi Dian waktu itu benar-benar tidak mau. Saya tidak mau, Kak, saya tidak mau ke situ, saya tidak mau ke situ. Karena Rafa dan Rangga ini memaksa Dian, Adi pun akhirnya ikut-ikutan untuk mengajak Dian ke satu tempat untuk melihat sunset itu terbenam. Nah, Pak, lokasi tempat di mana mereka berempat ini melihat sunset itu tidak jauh dari situ. Emang benar-benar nyata kalau ada orang yang sedang melakukan ritual. Nah, Dian itu sebenarnya enggan menatap ke situ, tapi karena penasaran apa yang disampaikan Rafa dan Rangga kalau itu hanya ilusi, Dian itu menengok ke situ lagi. Yang dilihat Dian apa? Kak, ada pocong, Kak, ada pocong, Kak. Dian memeluk Rafa, ketakutan. Di belakang tubuhnya Rafa itu sambil menunjuk-nunjuk, matanya itu melihat ke sana, arah ke pohon tersebut. Kak, ada pocong, ada kuntilanak, Kak, di atas ada kuntilanak. Ah, kamu tuh jangan ngaco. Iya, Kak, bener, Kak. Lihat, Kak, dia tuh menatap kita. Kak, ayo, Kak, kita pulang. Ayo, Kak, kita pulang. Sebentar, matahari belum terbenam. Sebentar lagi. Ayo, Kak, pulang. Saya takut. Ayo, Kak, saya takut. Saya pulang. Sambil ketakutan menutup matanya sembari memeluk Rafa. Ayo, Kak, ayo. Ditarik-tarik Rafa sama Dian ini untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Nah, karena Dian ini yang terus-terusan menarik, mereka berempat ini akhirnya tidak sampai melihat sunset itu benar-benar terbenam. Mereka hanya turun dari bebatuan tersebut, mereka menuju ke villa. Tapi yang dialami Dian sampai villa itu belum maghrib. Belum maghrib karena letak dari pantai dan juga villanya itu memang tidak jauh. Hanya beberapa menit saja itu mereka sudah sampai. Dan sebenarnya kalau dari villa pun matahari terbit dan terbenam itu biasanya bisa dilihat. Tapi karena keinginan mereka berempat sesama saudara ini ingin melihat secara langsung, mereka itu lebih mendekat. Nah, sesampainya di villa saat itu hampir maghrib, sosok kuntilanak sama pocong dan juga seperti genderuwo itu seperti menghadang Dian di depan villa. Kak, itu ada apa, Kak? Ada pocong, Kak, ada kuntilanak, Kak, ada genderuwo, Kak. Saya tidak mau ke situ, Kak. Ayo, Kak, kita pergi, ayo, Kak, kita pulang, ayo, Kak. Nah, kita mau nginep di mana, Yan? Ini villa udah kita sewa. Enggak, Kak, jangan di sini, Kak. Enggak, jangan di sini. Sembari Dian itu terus-terusan menarik Rafa dan Rangga. Ayo, jangan di sini, ayo, jangan di sini. Itu kejadiannya pas maghrib, azan itu terdengar. Sesamanya depan villa mereka memaksakan, walaupun di depan halaman villa itu nyata-nyata Dian itu melihat sosok tersebut. Tapi ketiganya, yaitu Adi, Rangga, Rafa ini tidak memperdulikan apa yang dirasakan Dian. Nah, Dian dipaksa masuk ke villa tersebut, ya alasannya kalau villa ini udah disewa, kita harus nginap di sini. Sayang, ini satu malam ini kita nginap di sini. Nah, habis mereka sholat berjamaah, sampai selesainya isya juga mereka berjamaah ini. Nah, mereka ini kan ingin keluar, ingin cari makan malam. Nah, Adi disuruh untuk menjaga villa, tapi Adi ini tidak mau. Ya, pokoknya harus ikut. Adi juga merasakan ketakutan kalau apa yang dikatakan Dian itu benar, karena Adi tahu betul bagaimana Dian kalau melihat sesuatu ya pasti itu nyata dan benar. Nah,
Akhirnya mereka berempat ini keluar, naik motor, sampai ke satu rumah makan yang tidak jauh dari villanya itu. Mereka ini pesan makanan. Nah, saat memesan makanan, Dian, laki-laki Dian ini melihat sesuatu yang aneh yang ada di restoran tersebut. Itu seperti ada sosok genderuwo yang berdiri di area tempat restoran tersebut. Nah, Dian yang melihat sosok tersebut itu langsung enggan mampir situ. Kak, ayo Kak, kita pindah Kak, jangan di sini Kak. Kenapa sih kamu, Yan? Kita sudah dari villa ke sini mau cari makan, kamu udah nyampe sini tidak mau. Sebenarnya ada apa? Ayo Kak, jangan di sini Kak, ayo Kak, kita pindah cari yang lain aja. Dipaksa Dian sama Rafa dan Rangga ini. Sebenarnya ada apa? Kok kamu kok tidak mau mampir ke sini? Motor mereka itu udah berhenti. Mereka mau parkir. Dian itu menarik-narik Rafa sama Rangga dan juga Adi. Ayo Kak, jangan di sini, ayo kita cepat pergi, kita cari tempat yang lain. Di sini ndak bener ini. Maksudnya ndak bener apa sih ya? Kak, kakak percaya ndak sih sama saya? Sampai Dian itu ngomong kayak gitu. Kakak itu percaya ndak sih sama saya? Ya saya percaya sama kamu ya. Kakak tahu kamu itu bisa melihat hal-hal gaib. Tapi Mbok Yo, kamu itu jangan bikin takut kakak. Kita di sini tuh mau wisata. Kita ini mau refreshing. Kok kamunya malah ketakutan kayak gitu? Kamu kenapa? Kak, itu di tempat makan situ Kak, itu ada sosok genderuwonya Kak. Maksudnya apa? Ya itu kakak lihat enggak? Ya kakak enggak bisa lihat. Itu Kak, banyak orang yang makan di situ, mereka itu sedap sekali Kak, makannya nikmat sekali. Coba kakak lihat, warung sebelah itu kan biasa saja. Ayo Kak, kita ke sana saja. Emang kenapa sih ya? Di sini kalau rame itu pasti enak. Iya Kak, saya tahu kalau setiap restoran rame itu pasti enak. Tapi asal kakak tahu Kak, mohon maaf, mereka bertiga ini bingung menunggu apa yang dikatakan Dian. Sebenarnya apa sih yang kamu ingin katakan? Kak, sosok genderuwo itu bisa jadi sebagai sarana media agar makan itu lezat. Mohon maaf Kak, mungkin itu bahasanya seperti penglaris. Bukannya kakak sering dengar kata-kata itu? Mendengar kata Dian mengucapkan penglaris, ketiganya akhirnya menuruti Dian. Ya udahlah, kalau emang keinginan kamu seperti itu, ayo kita ke warung yang lain. Nah, ketika sampai di warung yang lain, di restoran yang lain, mereka memesan makanan. Keadaan warung itu sangat sepi. Hanya ada mereka berempat. Sementara di sebelah warung yang tadi mereka berempat itu parkir, itu tidak sempat mereka di situ. Keadaannya itu ramai sekali. Setiap parkiran itu penuh. Bahkan meja makannya itu hampir penuh. Nah, sementara tempat mereka berempat ini pesan makanan itu keadaannya sepi sekali. Nah, saat memesan makanan, Rafa dan juga Rangga, karena Adi dan Dian itu menunggu duduk di meja makannya, itu memesan makanan sambil menanyakan ke warung yang menjaga warung tersebut, Bang, kok sini sepi banget, sedangkan sana kok ramai sekali, itu kenapa sih Bang? Ya biasalah, namanya rezeki. Tapi sih desas-desus kabarnya kalau resto di situ itu menggunakan penglarisan. Ya katanya sih enak, ya tapi enak-enak juga kalau menggunakan penglarisan. Saya enggak mau lah. Soalnya gini Mas, kata abangnya, coba Mas aja rasakan, Mas bawa, Mas pesen di resto tersebut, nanti bawa pulang dan bandingkan rasa dengan milik kami. Nah, ketika kata itu diucapkan oleh pemilik warung itu, Rafa disuruh sama Rangga, Pak, kamu dengar enggak tadi abangnya bilang apa? Emang kenapa? Kamu pesan saja sana satu, nanti coba kita bandingkan di rumah. Apakah benar rasa itu
lebih enak sini atau lebih enak mana. Soalnya kan desas-desusnya di sana itu menggunakan penglaris. Ya udah Kak, kata Rafa, karena memang Rangga ini termasuk anak yang paling tua, dipanggilnya ya kakak sama Adi. Rafa sama Adi ini dipanggilnya kakak. Iya Kak, Rafa pesan di sana dulu ya, tapi pesenin punya Rafa juga di sini, nanti Rafa ikut makan bareng, tapi tunggu Rafa ya, jangan ditinggal makan. Iya tak tunggu. Nah, penasarannya Rangga ini menyuruh Rafa untuk memesan makanan di resto tersebut, tapi dibungkus. Nah, setelah dibungkus, semua pesanan itu sudah disiapkan di warung tersebut. Nah, Rafa ini membuka bungkusan yang ada di resto yang barusan dipesan. Sementara yang pesanan di warung tempat dia duduk, tempat dia mau makan, itu semuanya itu sudah disajikan. Nah, kebiasaan mereka berempat, apapun yang akan mereka lakukan itu berdoa dulu. Nah, mereka berdoa dengan khusyuknya. Nah, ketika mereka berdoa, Dian itu seperti melihat di dalam bungkusan nasi yang seharusnya itu biasa saja, itu seperti ada sesuatu yang bergerak. Mohon maaf, mungkin yang dilihat Dian itu seperti wujud belatung yang sedang berjalan di antara nasi dan lauknya. Nah, seketika itu juga Dian ingin membuang nasi tersebut. Itu jangan taruh di sini, menjijikan, awas. Padahal doa itu belum selesai. Mereka yang saling mendoa dengan mereka berempat ini berdoa dengan khusyuk, tapi ketika doa itu dipanjatkan, nasi yang sudah dibuka termasuk pesanan meja dari warung tersebut, itu nasi yang dipesan Rafa itu ada belatungnya. Nah, Dian yang melihat nasi yang ada belatungnya itu seketika itu langsung dilempar sama Dian. Nah, dilanjutkan doanya sama Rangga, yang dipimpin sama Rangga. Akhirnya mereka selesai. Terus ditanyakan sama Dian, ada apa sih Yan? Kamu kok aneh sekali, nasi benar-benar kok dibuang? Itu mubadir, itu dosa. Kak, bukannya saya mau buang nasi, itu bukan nasi Kak, itu belatung. Didengar sama pemilik warung di situ. Mbak, apa Mbak? Belatung. Ah, yang benar Mbak, itu kan nasi. Bang, itu memang terlihat nasi, tapi ini adik saya, kata Rangga, itu memang dia itu punya kelebihan, bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat pada umumnya orang awam. Nah, ini yang adik saya lihat itu Dian, itu ya mungkin belatung. Nah, saya memang mempercayai kalau adik saya itu ya bisa melihat hal-hal gaib. Ya kalaupun perilakunya adik saya membuang nasi, mohon maaf, kata Rangga. Nah, hanya mereka melanjutkan. Rafa yang tadi memesan nasi dari warung sebelah mendengar kata Dian mengucapkan kalau nasi tersebut itu banyak belatungnya, Rafa itu tidak jadi makan, ya karena jijik. Jijik membayangkan kalau nasi yang akan dimakan itu seperti belatung. Nah, ini Adi itu orangnya itu memang jahil, orangnya itu nyeleneh. Pak, kamu kenapa sih? Kok gak makan sendirian? Kok kayak orang mau mual atau mau mutah? Ya gimana gak mutah, Di? Itu adik kita, Dian. Ngomongnya kita mau makan, masa ngomong belatung? Gimana saya gak mual? Gimana saya gak mau mutah? Ya udahlah, Di. Paling juga belatung kan enak sih. Justru malah diejek-ejekin sama adik. Sementara Rangga ini yang sedang mempersiapkan diri untuk makan, ini menghentikan obrolan mereka berdua. Udah Pak, kalian makan, ini sudah kita berdoa, ayo kita makan semuanya. Udah makan Pak, enggak apa-apa, insya Allah itu enggak apa-apa, kata Rangga. Nah, Dian yang sesekali melirik nasi yang dilempar tadi, yang sedang dibersihkan sama pemilik warung tersebut, itu ada seperti belatung yang tertinggal. Nah, setelah mereka selesai makan, nah dan ini menceritakan sama Rangga dan juga didengar oleh pemilik warung tersebut. Kak Rangga, kakak, mungkin apa yang saya bilang itu agak aneh. Kenapa sih Yan? Belatung itu Kak, asal kakak tahu, itu dari kotoran genderuwo tersebut.
itu penglaris yang mereka gunakan untuk apa? Ya untuk menarik pelanggan-pelanggan agar merasakan nikmat dari rasa makanan tersebut. Jadi ketagihan, kecanduan, dan itu dipastikan pasti enak. Ya karena apa? Ada campur tangan iblis. Tapi kayak gitu ya Kak, orang mau cari rezeki yang halal kok susah. Lah ini abang kan yang punya warung kan kasihan ya Kak, jadi ndak bisa ramai ya karena persaingan dagangnya kayak gini ndak sehat. Ya mau gimana lagi kan, yang penting kan kita ndak ikut campur lah urusan mereka. Iya juga sih Kak, tapi kan kasihan warung ini sepi, hanya kita berempat, sementara orang-orang lain itu walaupun lewat di warung ini enggan mampir, arahnya ke sana semua. Nah terus gimana menurut kamu Yan? Kata Rangga, Rafa sama Ade. Nah terus menurut kamu gimana Yan? Ya gini aja ya Kak, mohon maaf ya. Gimana kalau sosok genderuwo itu kita kasih yang lain? Maksudnya kasih apa? Ya kasih sesuatu lah biar ndak di situ. Kan kasihan sama pemilik warung yang lainnya. Masa dia sendiri yang ramai sementara yang lainnya biasa-biasa saja, bahkan sepi kayak gini. Yang penting itu tidak mengganggu kamu Yan. Kamu silahkan. Tapi pesan kakak, kata Rangga, kita ndak usah ikut campur lah urusan orang lain. Itu urusan mereka sama yang di atas, biarkan. Nah akhirnya Dian itu mengikuti saran Rangga. Tapi pemilik warung ini ketika mendengar apa yang dikatakan Dian, ini meminta bantuan sama Dian. Mbak Dian, mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Saya Dian Bang. Mbak Dian, apa benar kalau di sana itu menggunakan media penglaris? Ya mohon maaf kalau saya salah sangka, tapi yang saya lihat itu ada sosok genderuwo. Nah nasi yang baru saja abang bersihkan dari lantai itu wujudnya ada belatungnya yang banyak yang ada di sekitar nasi itu. Ya mohon maaf, bukannya saya buruk sangka atau merasa paling bisa, enggak. Disampaikan Dian sama pemilik warung itu. Nah, mendengar apa yang disampaikan Dian ini, pemilik warung itu minta tolong sama Dian. Mbak Dian, Mbak bisa enggak kalau saya minta tolong kalau apa yang sudah menjadi penglaris di sana itu disingkirkan, jangan di situ. Mohon maaf Bang, saya tidak diizinkan sama kakak saya. Kalaupun saya bisa, saya tidak berani, saya tidak mau bertaruh urusan, saya tidak mau melebih-lebihi urusan yang tidak urusan saya. Biarkanlah itu urusan yang di atas. Yang penting gini aja Bang, kata Dian, abang berdoa saja semoga warungnya abang itu bisa kembali normal. Dengan apa Bang? Ya pokoknya abang berdoa sebisa mungkin agar pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar abang, yaitu penglaris seperti media genderuwo yang ada di sebelah ini, ya tidak mempengaruhi warung abang. Nah obrolan itu setelah selesai mereka itu makan. Nah setelah selesai makan ini, mereka keluar dari warung itu, mereka balik lagi menuju villa. Nah keadaan waktu itu mungkin kisarannya itu hampir jam 9 malam. Nah sampai di depan villa, lagi-lagi sosok kuntilanak, pocong dan juga genderuwo ini selalu ada di sekeliling tempat villa yang disewa mereka berempat. Dian ketakutan, Dian lagi-lagi ketakutan. Walaupun itu sudah terbiasa setiap hari-harinya, Dian yang selalu melihat hal-hal gaib, itu rasa-rasanya hari itu benar-benar membuat Dian itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya kalau dia itu benar-benar ketakutan. Sore dia datang harus menyaksikan orang ritual, datang hampir maghrib dipergoki sama 3 penampakan, mau ke warung dipergoki dengan sosok genderuwo yang sebagai penglarisan, nasi yang mau dimakan, nasi yang dipesan juga ada belatungnya, sampai pulang pun harus dihantui sama 3 sosok penampakan ini. Nah di malam harinya dia itu benar-benar tidak bisa memejamkan matanya, karena setiap kali memejamkan mata justru penampakan itu semakin nyata ada di sekeliling Dian. Nah Dian itu sampai pagi benar-benar tidak bisa
menutup matanya, tidak bisa memejamkan matanya itu untuk istirahat. Sampai Dian itu mondar-mandir keluar kamar, kepingin ganggu kakak-kakaknya, tapi melihat kakak-kakaknya yang tidur pulas, Dian akhirnya sendirian di kamar. Karena dia seorang perempuan, dia tidur di kamar sendirian tanpa ditemani adik, Rafa ataupun Rangga. Nah, dalam keadaan sendiri ini sampai jam 1 malam tidak tidur, sosok 3 ini itu ternyata menghantui Dian. Dalam halusinasi atau nyatanya Dian itu merasakan sosok itu hadir di depan pintu, di atas genteng, di depan kamar mandi, sampai Dian itu benar-benar merasakan malam itu benar-benar mencekam untuk dia. Sesekali Dian menjerit, sekali Dian teriak, tapi teriaknya Dian, jeritan Dian itu tidak didengar oleh kakak-kakaknya. Sampai di pagi hari, Dian yang mendengar azan subuh itu membangunkan ketiganya. Kak, bangun semua, ayo kita salat subuh, ayo kita jamaah. Rangga yang memang sebagai kakak paling tua itu disuruh untuk mengimami. Nah, keempat bersaudara ini ketika ambil wudhu sebelum sholat itu benar-benar melihat penampakan yang berwujud pocong, dan itu disaksikan bukan Dian saja, tapi Adi, Rafa, dan Rangga itu benar-benar melihat bayangan putih yang berdiri di dekat kamar mandi tempat mereka itu mengambil air wudhu. Pertama Adi langsung lari ketakutan membuka pintu kamar. Bro, Di, kamu kenapa? Ada pocong, ayam bener, lari. Nah, Rafa sama Rangga mendengar Adi melihat pocong penasaran. Kamu jangan ngaco, Di. Di mana pocongnya? Menantang Rafa. Itu di kamar mandi, tadi saya mau ambil air wudhu enggak jadi. Jadi kamu belum ambil air wudhu, Di? Belum, ayo saya temani. Mereka berdua berjalan sementara Rangga sama Dian itu keadaan masih duduk. Belum, ya antri lah, mau ambil wudhu itu antri. Nah, Adi sama Rafa yang membuka pintu kamar mandi, benar apa yang dikatakan Adi, sosok pocong itu ada di antara pojokan kamar mandi tersebut. Sontak Rafa langsung tidak jadi masuk kamar mandi. Baru buka pintu sedikit sudah nampak wajah dengan mata yang hitam, sementara tatapannya itu seperti benar-benar menatap mereka berdua. Rafa kata, pocong. Subuh sebelum mereka itu sholat itu melihat penampakan yang berwujud pocong. Nah, mereka berdua yang lari, akhirnya Rangga sama Dian ini, mereka berempat ini ke kamar mandi bersamaan. Mereka ambil wudhu bersama, tapi ketika Rangga sedang berdoa menutup air wudhu itu, Rangga sendiri melihat sosok pocong yang ada di depannya sendiri. Nah, Rangga yang seumur-umur tidak melihat seperti itu, sontak membuat dirinya itu terpental, jatuh sampai kepalanya terbentur pintu. Kenapa, Kak? Itu ada pocong. Wah, ketiganya rame, lari semua. Dia lari ketakutan, sementara dia ini tahu betul di situ ada pocong. Nah, pocongnya itu bukannya menghilang, tapi seakan-akan mengikuti mereka berempat. Nah, Dian yang melihat sosok itu, ya Dian yang memang bisa melihat dan juga bisa sedikit bisa tentang hal-hal kayak gitu. Dibaca doa dengan ketenangan hati jiwanya Dian itu, membaca doa, akhirnya pocong itu bisa pergi. Hanya mereka melanjutkan sholat berjamaah, sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh, rasa-rasanya menunggu pagi, menunggu terbitnya matahari itu sangat lama. Karena apa ya? Teror pocong di rumah atau di villa itu benar-benar membuat mereka berempat itu tidak beranjak dari tempat mereka sholat. Sampai matahari itu benar-benar terlihat, baru mereka itu meninggalkan villa tersebut. Nah, cerita di sini semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan wawasan untuk kita semua. Kalau yang namanya satu tempat yang sering kosong biasanya dihuni oleh sosok-sosok astral. Nah, ini yang terjadi
yang dialami oleh 4 bersaudara yang nama dan semuanya itu bukan nama aslinya. Adi, Rafa, Rangga, dan juga Dian. Ini hanyalah nama samaran. Kalaupun nama itu ada yang sama, itu hanya bersifat kebetulan saja. Mohon maaf dari kami, semoga ini bisa menghibur untuk kalian semua. Semoga cerita-cerita dari Sunyi Sepi bisa menjadikan wawasan dan juga lebih menghibur untuk kalian pendengar-pendengar cerita horor dan seram. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.